Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang tim pelatih tim nasional Indonesia yang sudah lengkap dan siap memberikan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia yang kita tahu akan berjuang di dua pertandingan penting pada bulan Maret ini. Yang pertama melawan Australia pada tanggal 20 Maret di Sydney dan yang kedua melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret di Jakarta. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa PSSI membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menyusun tim pelatih dari tim nasional Indonesia, karena memang tentu PSSI harus berhati-hati untuk bisa memilih sosok-sosok yang akan diharapkan bisa memberikan kontribusi yang baik bagi tim nasional Indonesia dan tentunya yang bisa bekerja sama secara baik di antara satu sama lainnya sebagai satu tim. Jadi tim pelatih ini juga teman-teman sama pentingnya seperti materi pemain dari tim nasional Indonesia. Karena walaupun sekarang kita sama-sama tahu bahwa materi pemain dari tim nasional Indonesia adalah materi pemain standar Eropa, karena begitu banyak pemain yang sekarang bermain di skuad tim nasional Indonesia itu bermain di luar negeri dan mayoritas di antara mereka bermain di Eropa, tapi juga dibutuhkan tim pelatih yang bisa menyatukan mereka semua. Dan kita tahu sebelumnya sudah ada Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan juga Alex Pastoor. Baru kemudian masuk Gerald Vandenberg dan juga Jordi Cruijff serta sosok-sosok lainnya. Jadi yang saya tadi baca beritanya bahwa total ada 14 orang yang terdiri dari tim pelatih tim nasional Indonesia berikut manajer tim yaitu Pak Sumarji, tapi belum termasuk penasehat teknis yaitu Jordi Cruijff. Artinya secara keseluruhan sebetulnya ada 15 orang. Apakah 15 orang ini adalah jumlah yang banyak? Ya tentu ini adalah jumlah yang banyak kalau kita bandingkan dengan tim-tim lain. Contoh, jika kita bandingkan dengan Australia. Australia itu total punya 8 orang di tim pelatih mereka. Tapi yang perlu kita pahami bahwa sekarang adalah era baru dari tim nasional Indonesia karena pelatihnya juga baru. Jadi tentu dalam hal ini juga PSSI ingin melengkapi semua sektor dari tim pelatih tim nasional Indonesia agar memang nanti tidak menemui masalah dalam membentuk kesatuan di antara para pemain yang termasuk dalam skuad tim nasional Indonesia. Baik itu secara teknis dan juga tentunya non-teknis. Karena sekarang kita tahu ada juga yang namanya video analyst. Nah, video analyst ini sangat penting teman-teman. Karena dialah yang akan bisa memberikan masukan kepada pelatih kepala dan para asistennya tentang kekuatan dari tim lawan dan juga tentang performa dari para pemain yang telah beberapa kali sebelumnya bermain bagi tim nasional Indonesia. Karena kita tahu di era sepak bola modern, video analyst ini menjadi sosok yang super penting. Karena dialah yang harus bisa memberikan masukan kepada pelatih kepala tentang kesulitan yang nanti kemungkinan akan dihadapi oleh para pemain dari tim nasional Indonesia. Kemudian ada juga kita tahu fisioterapis. Nah, fisioterapis ini juga sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk kebugaran dari para pemain. Karena kita tahu bahwa setiap kali ada yang namanya International Match Day atau FIFA Match Day, terserah lah kalian mau namakannya apa. Ya, kan waktunya itu selalu mepet. Jadi pada saat waktunya itu mepet, perlu ada yang namanya Recovery Training Program. Jadi latihan pemulihan yang perlu dilakukan. Nah, itulah tugasnya dari fisioterapis. Agar para pemain tentunya pada saat nanti berlatih ringan, mereka juga perlu recovery. Supaya mereka tidak kelelahan jelang bermain di pertandingan yang kita tahu sangat penting. Yang pertama melawan Australia. Apalagi kan kita tahu para pemain yang nanti berangkat dari Eropa itu, ya sebagian kan sudah berangkat ya. Tapi mereka ini kan sekarang ini kan akan ke Australia yang kita tahu adalah benua Oceania sebetulnya kan, bukan Asia. Jadi memang waktu perjalanan itu lebih panjang. Jadi tentu mereka akan merasa lelah. Nah, itulah nanti tugasnya dari fisioterapis untuk bisa membuat otot mereka itu siap nanti untuk bisa langsung berjuang di atas lapangan jika memang mereka dipilih sebagai salah satu pemain yang akan dimainkan dari awal atau juga salah satu pemain yang nanti akan dimainkan sebagai pemain pengganti. Dan video analis itu juga nanti harus bisa memberikan masukan kepada para pemain tentang apa kesulitan yang sebelumnya mereka hadapi di pertandingan sebelumnya dan kira-kira nanti kesulitan yang bisa mereka hadapi melawan tim lawan.
Jadi ini sosok-sosok seperti ini yang mungkin kita kira gak penting ini. Ternyata memang sangat penting di era sepak bola modern. Bahkan klub-klub besar itu semua punya yang namanya video analyst. Bahkan beberapa klub besar dan juga tim nasional lainnya punya yang namanya set piece coach. Jadi pelatih khusus untuk situasi bola mati. Ada juga teman-teman. Nah menarik ini memang. Ya kalau memang di tim nasional Indonesia belum ada. Tapi saya pikir di masa depan bisa juga ada. Karena sebetulnya salah satu kesulitan bagi para pemain kita adalah pada saat menghadapi set piece. Walaupun sekarang sudah ada banyak sekali kan kita tahu pemain diaspora. Tapi tetap saja selalu kesulitan. Dan juga untuk bisa memanfaatkan situasi set piece itu juga sangat penting. Tapi ya tentu dengan adanya asisten pelatih yang jumlahnya 3 orang, ya saya pikir mereka lah yang nanti akan memberikan masukannya kepada para pemain. Jadi saya ingin membacakan kepada teman-teman total 14 orang ini ya. Dimulai dari Patrick Kluivert. Kita tahu Patrick adalah pelatih kepala. Jadi sebagai pelatih kepala, dialah yang harus menentukan starting lineup. Ya loh teman-teman, jadi pelatih kepala inilah yang harus menentukan starting lineup dan juga pemain-pemain mana akan bermain di posisi mana. Nah ini juga sama pentingnya karena kita tahu ada beberapa pemain di skuad tim nasional Indonesia yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Ada Alex Pastur. Nah dia asisten pelatih, tapi asisten pelatih juga sama pentingnya. Nadine Lanza juga kita tahu adalah analis yang cukup baik. Dia juga akan memberikan masukan. Plus ada Gerald Vandenberg, artinya ada 1 pelatih kepala ditambah 3 asisten. Ini sudah lebih dari cukup. Ini sudah lebih dari cukup ini. Karena 3 asisten ini tentu akan memberikan masukan-masukan yang berbobot bagi Patrick Kluivert. Tinggal bagaimana nanti dia memutuskan, ya kan, formasi, pemain-pemain yang dia pilih, dan cara bermain. Jadi cara bermain ini juga nanti tergantung dari formasi yang akan dia pilih. Mau main total menyerang, mau main defend and counter, atau kita gak akan pernah tahu, mungkin juga bermain bertahan dulu, karena mainnya kan away lawan Australia. Ada pelatih kiper, Sjoerd Woudenberg ya. Nah ini pelatih kiper yang sebelumnya juga berada di Dewa United, oke. Jadi dia juga dipilih. Ada juga Quinten Jacoba ya, pelatih fisik. Nah ini penting nih pelatih fisik nih, karena sekarang ada juga asisten pelatih fisik, Sophie Imam, ya, yang sebelumnya kalau nggak salah di timnas U17 ya. Nah, ini pelatih fisik juga penting, bukan artinya menggenjot fisik dari para pemain, kan capek mereka, lelah juga setelah perjalanan cukup jauh. Itu yang saya katakan, harus ada yang namanya recovery training program. Jadi latihan pemulihan itu yang perlu dilakukan nanti oleh para pelatih fisik. Karena kalau mereka digenjot lagi fisiknya, wah tambah capek bos. Kemudian ada juga fisioterapis Leo Echelt, ya kan, ada juga Chesley ten Oiver, fisioterapis ada 2 ya, fisioterapis. Ada dokter tim, di sini Alvan Nur Asyar, oke. Ada juga Jordi Kluytenberg, video analis yang kalau nggak salah pernah juga bekerja sama dengan Patrick Kluivert ya, pada saat dia melatih di Turki. Ada juga Bram Verbruggen. Nah ini yang menarik nih, kok ada sosok ini yang merupakan bagian dari tim development. Nah jadi dia juga akan memberikan masukan kepada para pemain jika mereka tidak bermain sesuai ekspektasi atau sesuai dengan rencana permainan, apa yang perlu mereka lakukan di next match. Atau gimana caranya mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi tim development ini atau tim pengembangan ini bukan saja untuk permainan dari timnas Indonesia, enggak. Tapi secara individu para pemain akan dilihat apa kekurangan mereka. Tentu mereka akan diberikan masukan melalui pelatih kepala juga. Dan saya pikir nih akan ada banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan nih sebelum pertandingan lawan Australia ya, di antara para pelatih dengan para pemain. Ada juga Reggie Blinker. Dia juga termasuk salah satu sosok yang menjadi bagian dari tim development. Reggie yang saya ingat pernah menjadi pemain yang cukup hebat juga ya, pernah bermain di Liga Inggris juga tapi sudah lama sekali. Jadi saya pikir nih tim development ini sesuatu yang baru bagi saya ya. Jadi individu ya, secara individu para pemain ini akan dilakukan assessment. Dan bisa juga itu setelah setiap pertandingan. Dan ada juga manajer tim seperti yang tadi saya katakan, Pak Sumarji, yang memang sebelumnya juga merupakan manajer tim dari tim nasional Indonesia. Dan memang tidak ada asisten pelatih lokal untuk urusan teknis ya. Dan sepertinya Patrick Kluivert ini menyerahkan urusan teknis kepada 3 asisten pelatih lainnya, tapi tidak kepada asisten pelatih lokal. Padahal sudah diinterview sebelumnya kan. Sepengetahuan saya bahkan ada nama Zulkifli Syukur dan juga Kurniawan yang sebelumnya dirumorkan kemungkinan akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Tapi saya pikir ya ini adalah hak prerogatif dari Kluivert ya, siapa saja yang ingin dia pilih, karena tentu dia harus pilih sosok yang dia percaya yang akan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan dia dan juga tentu untuk kebaikan tim. Jadi saya pikir dalam hal ini ya kita
membiarkan Patrick Kluivert bekerja dan juga membiarkan dia menyusun tim. Dan feeling saya juga ini sosok-sosok yang sekarang masuk menjadi bagian dari tim pelatih tentu juga adalah atas dasar saran dia juga lah, karena dia butuh tim yang solid dan tim yang kompak. Jadi saya pikir teman-teman nih dengan ya bisa dikatakan ini super tim lah ya, karena nih 13 orang ya, kan tidak termasuk manajer tim ya. Ini adalah jumlah yang sangat banyak. Jadi saya pikir mereka semua nih siap dari segala angle, dari segala sudut nih istilahnya. Jadi dari segi kebugaran pemain, ada fisioterapis, ada juga pelatih fisik. Dari segi menganalisa permainan timnas dan juga permainan tim lawan, apalagi nanti akan melawan Bahrain, ada juga video analis. Video analisnya satu saya pikir sudah cukup lah ya, kalau kebanyakan nanti repot juga. Nanti yang ada saling debat lagi mereka. Jadi satu saja sebetulnya sudah cukup. Kemudian ada juga asisten pelatih 3, ya ini tentu dalam urusan teknis. Jadi ini sudah dipersiapkan secara baik oleh PSSI. Maka itu seperti yang saya katakan sebelumnya, ini sebetulnya kerangka tim juga sudah siap. Karena sebelumnya para pemain juga bermain di beberapa pertandingan di round 3. Dan juga kita tahu bahwa pemain-pemain yang sekarang dipilih juga adalah pemain-pemain yang sebelumnya menjadi kerangka dari tim nasional Indonesia. Hasilnya itu apa? Ya tentu yang saya harapkan hasilnya adalah untuk bisa membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kalau nggak bisa di round 3 juga saya pikir ya itu adalah hal yang wajar, tapi peluang untuk minimal bermain di round 4 itu sangat terbuka. Jadi ya teman-teman, dalam hal ini kita sebagai supporter ya kita perlu mendukung tim pelatih yang baru ya kan, karena ini tim pelatih yang baru, karena kita tahu 2 lawan di bulan Maret ini adalah 2 lawan yang berat ya, walaupun satu pertandingan itu kita akan bermain di Jakarta. Tapi tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Memang sebelumnya timnas kita bisa menang lawan Arab Saudi ya, tapi ya Bahrain ini kan beda ya. Apalagi Bahrain ini sudah tahu lah bahwa salah satu rival mereka adalah Indonesia. Bahkan Australia pun tahu sekarang salah satu rival mereka adalah Indonesia. Yang saya ikutin perkembangan beritanya, bahkan salah satu legenda Australia itu Archie Thompson mengatakan bahwa ini Indonesia bukan tim biasa lagi. Indonesia ini sudah tim yang perlu diperhitungkan. Jadi pada saat juga Australia tidak full tim ya, sebetulnya ini peluang juga bagi timnas kita untuk ya minimal mendapatkan 1 poin lah. Jadi kita juga jangan menuntut banyak juga. Kalau bisa mendapatkan 1 poin itu sudah luar biasa, sudah bagus. Karena Australia adalah tim yang lebih matang. Usia rata-rata dari para pemain mereka di skuad ini 28 tahunan. Nah kalau timnas kita tuh usia rata-ratanya 25 tahunan. Jadi memang kita juga punya banyak pemain muda. Dan yang kita harapkan ya siapapun pemain yang dipilih oleh Patrick Kluivert itu nanti bisa bersinergi dengan baik. Karena intinya teamwork itu yang sangat dibutuhkan. Soal formasi, soal main menyerang atau bertahan itu nantilah yang akan dipikirkan oleh para pelatih ini. Karena yang penting adalah untuk bisa mendapatkan poin. Seperti yang dikatakan oleh Alex Pastur yang saya baca tuh. Beritanya tuh sempat viral juga. Bahwa mau formasinya 9-0-1 pun nggak masalah, yang penting bisa menang. Tapi ya kalau nggak bisa menang minimal imbang dong. Ya kan? Jadi teman-teman hanya beberapa hari lagi loh. Ya, hanya beberapa hari lagi timnas Indonesia akan bermain lagi setelah beberapa bulan. Kita tahu terakhir bermain di bulan November. Jadi ya tentu saya sudah tidak sabar, tapi ya kita juga dalam hal ini kita perlu juga cooling down ya, tidak perlu juga gembar-gembor dengan memberikan narasi-narasi yang bombastis, dan kita juga perlu low profile agar ya nanti kita harapkan para pemain kita bisa bermain dengan tenang dan memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya akan kembali lagi membuat konten teman-teman jika nanti ada perkembangan baru dari timnas Indonesia. Tapi yang saya dapat update terakhir bahwa para pemain, beberapa diantaranya sudah berangkat lebih dulu. Jadi kita harapkan mereka bisa sampai lebih awal dan melakukan program pemulihan yang lebih cepat lagi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.